Di pesawat, seorang wanita melihat orang di sebelahnya, ingin mengambilkan kacamata, tapi wajahnya berubah, karena ia melihat wanita di belakangnya. Ada bayangan yang menyeramkan. Ini berarti, orang ini akan meninggal tidak lama kemudian. Ia menengok, dan menemukan, semua orang di pesawat, di belakang pramugari, semua memiliki bayangan hitam. Ia berteriak ketakutan, memukul pintu pesawat, ingin menghentikan pesawat dari lepas landas. Pesawat tidak dapat lepas landas. Pesawat ini tidak boleh terbang. Kamu tidak boleh membiarkan pesawat ini terbang. Pada akhirnya, hanya ada dirinya, yang dianggap pembuat onar, diturunkan dari pesawat, melihat pesawat ini lepas landas. Dan, tidak lama kemudian, pesawat ini dilaporkan di televisi, bahwa semua penumpang tewas. Ia tidak salah, perempuan ini bernama Xiao Xia. Sejak kecil ia bisa memprediksi kematian. Bahkan, ia dapat melihat kejadian ketika orang meninggal. Tapi kemampuannya ini, tidak ada untungnya, karena orang juga tidak percaya perkataannya. Ia dibilang terkutuk. Dengan cepat, Xiao Xia dibawa ke biro. Ia dikira ada sangkut pautnya dengan kecelakaan pesawat itu. Tanpa pilihan, Xiao Xia memberitahu kemampuan dirinya. Tapi tidak ada yang percaya. Kali ini, ada seorang perempuan masuk. Tidak berhati-hati menabrak Xiao Xia. Saat itu, Xiao Xia melihat, tidak lama lagi, perempuan ini akan membeku di freezer. Tapi, pihak polisi mengira ia hanya berbicara omong kosong. Semua ini dilihat oleh anggota polisi Lao Song. Ia berbeda dari yang lain. Kemampuan Xiao Xia tampak menarik. Keesokan harinya, penyebab kecelakaan pesawat adalah gagal bahan bakar. Xiao Xia dilepas. Dalam perjalanan pulang, seorang pria berdiri di jembatan. Xiao Xia berkata, orang itu akan segera meninggal. Tapi Lao Song tahu, orang itu mondar-mandir di jembatan. Sudah bermasalah selama 2 tahun. Setiap kali menakuti orang, ia yakin orang itu tidak akan pernah melompat. Tapi ia salah. Kali ini, orang itu melompat. Lao Song akhirnya percaya pada kata-kata Xiao Xia. Ia akhirnya mencari Xiao Xia. Kemampuan mengetahui, dan merubah takdir. Ia diperlakukan sebagai orang yang dikutuk. Dapat mengetahui kejadian sebelum orang meninggal. Di toko, Xiao Xia menghentikan mantannya, membiarkan dia pergi 3 menit kemudian. Tapi malah dianggap aneh oleh mantannya. Ketika aku melihatmu, aku merasa tidak enak. Cepat lepaskan aku. Hasilnya, saat ia keluar. Betul saja, tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Tapi akhirnya, Lao Song percaya. Maka, Xiao Xia memutuskan, akan menggunakan kemampuannya untuk menolong orang. Ia melepas kacamata, memotong poni, berjalan untuk mencari target. Dengan cepat, ia melihat seorang wanita yang akan meninggal. Tapi orang itu meninggal karena sakit. Tidak bisa ia selamatkan. Kemudian, melihat seorang laki-laki, tahu ia akan disandera di mall. Dan ditembak. Ia mengikuti si pria, memberitahunya, agar tidak pergi ke mall. Yakin akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi orang itu tidak percaya. Xiao Xia mencari cara lain. Ia mengambil 10.000 won. Memintanya agar tetap di kafe. Jangan pergi kemana-mana. Akhirnya orang ini tidak makan. Kemudian, Xiao Xia membuat orang ini marah. Menyakiti diri sendiri. Pria ini lari. Lao Song menangkapnya. Begitu, orang ini ditangkap polisi. Kemudian, masalah belum selesai. Preman belum tertangkap. Akan ada orang lain yang disandera. Berdasarkan yang diprediksi Xiao Xia, ia tahu waktu dan tempat kejadian. Masih ada orang yang mencurigakan di kerumunan. Ia mencari wanita ini. Jangan jatuh Cina. Pacarnya keluar dari militer. Jadi pacarnya bisa saja preman itu. Kemudian, mereka meminta si wanita ini membujuk pacarnya. Kemudian menunggu dan menahan pacarnya. Setelah keluar dari polisi, Xiao Xia merasa senang. Tapi anehnya, orang yang ditangkap jamnya di kiri. Tapi preman yang dilihat Xiao Xia, jamnya ada di kanan. Masalah ini jauh dari selesai. Setelah Xiao Xia pergi, handphone berbunyi di kantor polisi. Milik orang di kafe. Ibunya hilang di mall. Memintanya menjemput. Pergilah, menjadi Lao Song. Di rumah sakit, ada seorang dokter yang datang ke ruang mayat. Ia mencari mayat pria. Ketika ia akan melakukannya,
tubuh itu bangun, dan yang dihidupkan adalah Lao Song. Beberapa waktu yang lalu, Lao Song pergi menjemput ibu si pria di kafe. Tapi bertemu preman, waktu dan tempat yang berbeda. Ia disandera, tapi Lao Song mendengar tembakan. Lao Song jatuh ke tanah. Setelah dibawa ke rumah sakit, ia tidak tertolong. Tapi sekarang, ia masih hidup. Siapakah dia? Siapa yang mau menggunakannya? Masalah menjadi semakin rumit. Yang aneh adalah, setelah Lao Song sadar, seperti orang lain, sebelumnya, ia adalah orang yang baru. Melihat TKP pembunuhan, bisa muntah, bahkan membuat bos tertawa. Tapi kali ini, ia sangat berubah. Berani macam-macam dengan bosmu. Yang lebih aneh lagi, di jalan, Lao Song masuk ke lemari kecil. Selanjutnya, tiba-tiba muncul, di toilet kantor polisi, Lao Song yang mencoba pakaian di toko. Sedetik kemudian, berada di toilet wanita, ia sadar, apakah ia punya kekuatan super? Malamnya, Lao Song pulang. Dia di luar. Seorang Lao Song mendekat perlahan. Ini adalah 2 episode pertama drama Korea Hell Messenger. Ceritanya sangat memutar otak, tapi setiap episode saling berhubungan. Memang merupakan film yang menarik.